Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gua, Septir ini di Brother Pain Channel. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, oke, jadi sesuai video opening di depan tadi ya. Di sini gua akan ngebahas dan sedikit nge-review pengalaman gua menggunakan spray gun Meiji Finer Core. Oke, jadi mungkin gue mau sedikit flashback ke tahun 2008, pertama kali gue ngecat, dan spray gun yang gue pakai waktu itu pertama spray gun Meiji F75, terus ke spray gun Meiji F100 ya, yang bisa dibilang itu spray gun besar ya, bukan mini spray gun. Nah, dari tahun 2008 sampai tahun 2018 itu gue sempat juga nyoba spray gun. Waktu itu gue beli Star, kalau nggak salah Star 106A deh, kalau nggak salah itu nozzle 1,3 dan itu juga besar ya. Nah, dari tahun 2018 ke tahun 2022 itu gue pakai mini spray gun. Pertama kali gue pakai mini spray gun Meiji R3. Nah, kesan pertama gue waktu gue pakai Meiji R3, ini kecil ya, ini kecil, terus semburannya tuh smooth banget gitu, lembut banget. Nah, gue mikir, wah kayaknya ini enak gitu buat ngecat bodi motor. Akhirnya gue coba aplikasi untuk ngecat bodi motor dengan mini spray gun. Oh, ternyata jauh lebih enak, lebih irit gitu. Nah, makanya dari situ gue beli lagi Awarita K350, lanjut ke Enhil N125, sama yang terakhir ini yang belakangan sering gue pakai ya di konten-konten sebelumnya di tahun 2022 ke belakang ya, itu gue pakai Awarita F3. Nah, makanya gue bener-bener kaget banget waktu si spray gun ini datang. Gue unboxing, wah ini spray gun besar banget. Lupa tuh, padahal waktu itu juga gue biasa pakai spray gun besar. Misalkan gue pakai untuk aplikasi di bodi motor, kayaknya agak berlebihan gitu ya. Itu kesan pertama gue, walaupun waktu itu belum gue coba. Oke, singkat cerita, akhirnya pertama kali gue coba ini spray gun waktu itu bareng sama Mas Anong ya. Waktu itu untuk aplikasi furnace di fender mobil Avanza, sudah dengan setup kompresor yang gue pakai, kompresor oilless 1 HP dengan tambahan tabung yang dijumper ke tabung 100 liter. Waktu itu untuk pattern ini dibuka 3 ulir, terus sama fluidnya 3 ulir. Nah, itu baru mernis setengah panel ya, setengah panel fender Avanza itu langsung ngedrop. Karena kalau kita lihat di manual book, untuk konsumsi anginnya itu 300 liter per menit, minimal kompresor 3 HP. Oke, jadi di percobaan pertama waktu mernis fender mobil Avanza itu di pressure 2 bar itu langsung ngedrop baru setengah. Nah, di situ tuh gue ngerasa kayaknya pressure-nya terlalu kencang. Karena gue penasaran, akhirnya gue coba lagi ya. Gue coba turunin pressure-nya di 1,2. Setelah gue coba, gue lihat patternnya, semburannya itu masih cukup halus ya, dengan pressure 1,2 bar. Akhirnya gue coba di bodi motor untuk aplikasi furnace, dan hasilnya gue cukup kaget ya. Hasilnya bener-bener bisa flat, rapi, dan cukup rata. Biasanya kan kalau misalkan pressure-nya kurang, itu di panel itu jadinya kulit jeruk. Tapi dengan settingan 1,2 bar, gue coba aplikasi furnace di bodi motor, itu hasilnya bisa flat. Nah, akhirnya dari situ nih si Meiji Finer Core ini gue pakai tiap kali ada project yang masuk di Brother Pain. Khususnya untuk aplikasi furnace, gue pakai Meiji Finer Core dengan setup kompresor yang masih sama. Waktu awal gue pertama kali aplikasi furnace di fender mobil Avanza. Untuk Meiji Finer Core ini ada 2 jenis, ada yang HVLV sama yang standar. Nah, kebetulan yang gue pakai ini tipe standar dengan nozzle 1,3. Terus beberapa hari kemudian gue kedatangan lagi project untuk repaint bumper mobil Ford Fiesta ya, warna putih. Nah, akhirnya gue coba lagi untuk aplikasi furnace atau clear ya, menggunakan Meiji Finer Core dengan pressure di 1,3 bar. Karena gue penasaran nih, kira-kira bisa nggak ya untuk panel yang lebih besar pakai Finer Core dengan setup kompresor yang gue punya.
Akhirnya pada saat gue aplikasi, tracking dari ujung sampai dengan selesai, itu alhamdulillah bisa dengan pressure 1,3 bar. Walaupun pada saat mau selesai, udah di bagian ujung ya, udah mau selesai, itu pressure-nya sedikit ngedrop. Tapi ya alhamdulillah hasilnya masih menurut gue cukup bagus ya, nggak turun. Nah, jadi di sini kalau menurut gue pribadi ya, untuk Magic Veneer Core dengan nozzle 1,3 pada saat kita aplikasikan pernis atau clear di media yang besar ini agak lambat ya, jadi nggak bisa cepat. Kalau terlalu cepat takutnya kering sih yang gue rasain. Jadi di sini gue kontrol spray gun pelan-pelan biar hasilnya bisa sempurna, bisa perfect. Tapi menurut gue pribadi sih gue lebih suka karakter spray gun yang kayak gini. Kalau terlalu cepat kayaknya jadi kurang konsen ya. Kalau tipikal spray gun yang agak lambat seperti ini gue bisa bener-bener kontrol, jadi bisa maksimalin hasil semprotan gue. Cuman ya balik lagi, tiap painter itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang suka tipikal spray gun yang ngebut cepat atau yang lambat seperti ini. Kalau gue pribadi sih lebih suka yang seperti ini ya, jadi lebih kontrolnya tuh lebih enak. Nah oke teman-teman, jadi kalau menurut gue pribadi ya, kesimpulannya Magic Veneer Core ini benar-benar enak banget. Baik untuk panel kecil untuk bodi motor atau panel-panel yang besar. Atomisasinya halus dan kita bisa menghasilkan hasil clear yang benar-benar flat. Nah oke, jadi buat teman-teman yang mau lihat full line up spray gun dari Magic bisa cek aja Instagramnya Pusat Spray Gun. Atau bisa di follow juga Instagram dari Magic Air Internasional. Oke, thanks buat teman-teman yang udah simak konten ini dari awal sampai akhir. Sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.